Wow, wow, Barcelona kalah lawan Granada. Di channel saya Dre Satria. Pada hari ini saya akan mengulas dua pertandingan. Yang pertama pertandingan La Liga antara Barcelona melawan Granada, dan yang kedua adalah pertandingan Liga Eropa antara MU melawan AS Roma. Bagi kalian yang suka sepak bola, suka dengerin ulasan-ulasan sepak bola, tapi belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya semakin semangat bikin video-video dan mengulas tentang pertandingan-pertandingan sepak bola. Oke, kita langsung saja ke pertandingan pertama, yaitu antara Barcelona melawan Granada. Barcelona guys, kalau misal menang di pertandingan ini, mereka akan naik ke peringkat pertama La Liga guys. Tapi sayangnya mereka kalah guys, dan mereka kalah mengejutkan sekali, mengejutkan saya kalau Barcelona ini kok bisa kalah ya Barcelona. Oke, kita lihat line up-nya dulu ya guys, line up-nya dulu. Barcelona ini di depan itu ada dua penyerang, yaitu Griezmann sama Messi. Kok cuma dua ya? Kok saya sih suka Barcelona itu memainkan tiga penyerang, Griezmann, Messi, sama Dembele di tengah. Tapi formasi ini sudah lama ditinggalkan. Di pertandingan terakhir kemarin juga formasinya Griezmann sama Messi. Tapi untungnya pada saat itu Griezmann lagi on fire. Dan di pertandingan ini Griezmann memble lagi guys. Kita lihat di lini tengah. Di lini tengah ini ada Ilaik Moriba, ada De Jong, ada Jordi Alba, terus kemudian ada Sergi Roberto. Saya herannya ini kenapa Ilaik Moriba ini diturunkan sejak awal guys. Pemain ini kan belum pernah main sejak awal gitu guys. Dia tuh selalu main sebagai pemain pengganti. Tapi di pertandingan ini dia dimainkan sejak awal. Kemudian kita lihat di line up ketiga, defender, ya back-backnya itu guys, itu ada Umtiti, ada Pique, sama Mingueza. Umtiti ini juga guys, Umtiti ini kan biasanya juga nggak pernah turun di menit-menit awal, nggak pernah turun sebagai starter, tapi di pertandingan ini dia turun sebagai starter guys. Oke, kita lihat gimana sih jalannya pertandingan antara Barcelona versus Granada ini. Di pertandingan ini tuh guys, itu Barcelona itu benar-benar menggempur Granada guys. Jadi benar-benar menyerang dan mengepung Granada, dan Granada itu parkir bus guys, benar-benar parkir bus. Dan Barcelona ini kesusahan untuk menembus pertahanan Granada. Dan di pertandingan ini tuh shot on target Granada itu cuma 2, dan dua-duanya itu jadi gol guys, jadi gol. Dan Barcelona itu menembak, punya tembakan, total tembakannya itu 16, dan cuma 4 yang shot on targetnya cuma 4. Jadi dari total tembakan 16 itu 4 yang mengenai target guys. Dan kenapa sih Barcelona di pertandingan ini itu bisa kalah guys? Oke, kita ulas dulu ya dari lini belakangnya. Lini belakang itu Umtiti sama Pique guys. Umtiti itu lambat guys. Pique juga sudah tua guys, dia juga lambat. Jadi gol-golnya itu Pique itu kurang cepat dalam menutup pergerakan pemain-pemain Granada, jadinya ya akhirnya lahirlah gol itu. Jadi gol itu bukan kesalahan kiper, tapi kesalahan back dari Barcelona. Terus kemudian tengahnya itu guys, tengahnya itu ya itu saya kok menyayangkan Ilaik Moriba ini kok main gitu kan. Padahal tengah ini kan tugasnya mensuplai bola untuk ke depan, dia juga seharusnya juga bertahan. Tapi Ilaik Moriba yang main, depan nih Messi sama Griezmann itu seperti kurang operan-operan cantik dari mereka. Dan Busquets yang biasanya memberikan operan-operan ke Messi, Busquets yang biasanya memberikan umpan-umpan yang gampang ke Messi, yang langsung disontek jadi gol, umpan-umpan yang enak ke Messi. Di pertandingan ini tuh Busquets mainnya juga kurang bagus, jadinya nggak kelihatan tuh umpan-umpan yang bagus dari Busquets ke Messi. Terus kemudian sayapnya ini timpang sebelah guys, timpang sebelah. Sergi Roberto ini mainnya jelek sekali.
Jadi Sergio Roberto tuh nggak bantu menyerang, tapi dia tuh cenderung bertahan gitu guys. Jadi serangannya ya, kok Jordi Alba kan suka banget menyerang, dia insting menyerangnya tuh lebih baik. Yang sayap sebelah kanannya ini agak timpang, jadinya yang nyerang ini cuma kiri aja, dan yang kanan Sergio Roberto ini aduh payah banget itu. Dia nggak ikutan nyerang tapi malah bertahan juga kurang begitu bagus. Kalau menurut saya sih jelek sih permainan dari Sergio Roberto. Terus banyak orang juga sih yang nggak suka dengan Sergio Roberto. Ya mungkin Sergio Roberto ini sudah habis lah masanya di Barcelona. Terus habis gitu Messi ini kan Barcelona itu mengandalkan Messi, dan di pertandingan ini tuh Messi tuh bermain nggak cukup bagus guys. Jadi permainannya nggak cukup bagus. Kita juga nggak bisa mengharapkan Messi itu terus bermain bagus guys. Pasti ada suatu saat Messi itu nggak bermain bagus, dan ketika Messi nggak bermain bagus seperti saat ini guys, seperti di pertandingan ini, itu ya sudahlah hopeless. Barcelona ngandelin siapa? Ngandelin Griezmann. Kalian tahu sendirilah, kadang Griezmann bagus, kadang Griezmann nggak begitu bagus, jelek. Karena pemain ini tuh Griezmann tuh inkonsisten sekali guys. Dan di pertandingan ini Griezmann nggak bermain bagus, Messi juga nggak bermain bagus, jadinya serangannya mentok guys. Dan ini kan tim-tim besar seperti Barcelona, Real Madrid itu kan susah banget untuk mengalahkan tim-tim bawah yang parkir bus guys. Dan Barcelona ini kalau misal mereka nggak punya cara untuk melawan tim-tim parkir bus, bakal susah juara La Liga guys. Dengan kekalahan ini tuh membikin Barcelona itu susah menjuarai La Liga, karena perjuangan mereka itu cukup berat, karena mereka harus ketemu juga mungkin habis ini kan pertandingan lawan Valencia. Setelah Valencia tuh mereka bertanding lawan Atletico Madrid. Atletico Madrid ini juga tim yang suka parkir bus guys. Tapi mereka parkir busnya jago-jago, pemainnya hebat-hebat, tapi mereka parkir bus. Dan bakal lebih susah lagi menembus pertahanan Atletico Madrid guys. Jadi Barcelona ini harus Ronald Koeman ini harus memikirkan cara bagaimana membongkar tim-tim yang suka parkir bus guys. Kalau nggak punya cara, wah bakal buntu kayak gini lagi, nggak bakalan juara Barcelona guys gitu. Terus yang ada hal menarik lagi di pertandingan ini, Ronald Koeman itu dapat kartu merah guys, gara-gara dia itu katanya dia dituduh berkata-kata kotor ke ofisial keempat. Ofisial keempat itu yang tukang yang suka bawa-bawa, misal ada perpanjangan waktu, ada pergantian pemain, dia bawa papan seperti itu official keempat guys. Dan Ronald Koeman itu katanya melontarkan kata-kata kasar ke official keempat, tapi Ronald Koeman itu membantahnya. Loh, saya itu nggak bersalah, saya itu nggak ngomong kasar, saya juga nggak ngomong kotor, tapi kok saya di kartu merah gitu loh. Dan karena nggak tahu sih ini apakah mempengaruhi permainan Barcelona, tapi sejak Koeman di kartu merah itu ya, terus akhirnya gol kedua Granada terjadi gitu loh. Dan ya nggak tahu sih di kedepannya nanti Koeman bakal dihukum seperti apa, pasti ada hukumannya. Nggak tahu nanti boleh mendampingi Barcelona melawan Valencia atau enggak, itu nggak tahu. Juga nggak tahu seberapa lama Ronald Koeman akan dihukum, tapi Ronald Koeman benar-benar menantang. Kalau nanti di catatan pertandingan kalau dituliskan bahwa Ronald Koeman mengeluarkan kata-kata kotor, itu Ronald Koeman tuh nggak setuju. Saya difitnah gitu. Saya nggak ngomong-ngomong kata-kata kotor, saya nggak ngomong-ngomong kata-kata yang menjelek-jelekan, tapi kok saya di kartu merah gitu. Nggak ada bukti. Dia merasa dia tuh nggak bersalah gitu guys. Dan ini adalah ulasan saya tentang pertandingan antara Barcelona lawan Granada. Dengan kekalahan ini yang mestinya Barcelona menang tapi malah kalah, ini semakin memberatkan Barcelona untuk juara La Liga guys. Tapi bagi kalian fans Barcelona jangan patah semangat, karena persaingan seru guys. Beda poinnya itu masih tipis-tipis guys. Jadi masih 1-2 poin gitu. Jadi masih ada kemungkinan Barcelona memenangkan La Liga, tapi
yaitu nanti ada ketemu Atletico Madrid, itu cukup berat. Kalau Barcelona nggak punya cara untuk membongkar tim-tim yang suka parkir bus, itu bakal susah. Semoga Barcelona menemukan cara, dan kalau menurut saya sih mendingan main 3 penyerang deh daripada 2 penyerang. Dembele itu dianggurin aja gitu ya. Kenapa Dembele dianggurin aja ya? Mendingan dia dipakai gitu loh. Dan menurut saya Dembele sih lebih konsisten daripada si Griezmann. Oke, itu adalah ulasan saya antara Barcelona melawan Granada. Oke, kita ke pertandingan yang kedua, yaitu antara Manchester United melawan AS Roma. Ini adalah pertandingan Liga Eropa. Dan MU ini guys, MU ini kalau menurut saya sih dia calon terkuat pemenang Liga Eropa untuk musim ini guys. Karena dibandingkan peserta-peserta yang lain, mereka tuh punya kualitas pemain yang lebih di antara tim-tim yang lain gitu. Dan MU di pertandingan ini tuh menang besar guys. MU menang 6-2 melawan AS Roma. Oke, kita lihat susunan pemain dari MU ini guys. Susunan pemainnya ini lumayan full tim, yaitu penyerangnya tuh Cavani, terus kemudian Bruno Fernandes juga main, Pogba main, McTominay main, terus belakangnya ada Maguire sama Lindelof juga main, terus De Gea juga main. Oke, bagaimana sih jalannya pertandingan antara MU melawan AS Roma ini guys? MU melawan AS Roma ini awalnya itu saya pikir sih imbang guys. Saya pikir tuh mereka bermain dengan MU dan AS Roma, saya pikir tuh mereka punya kekuatan yang cukup seimbang. Tapi ternyata menangnya 6-2 guys. Jadi ini benar-benar menunjukkan kalau AS Roma itu kalah kualitas daripada MU guys. Padahal di babak pertama itu lumayan seru. Jadi kayak jual beli serangan, mereka saling menyerang satu sama lain. Tapi ya di menit ke-9 itu Bruno Fernandes sudah ngegolin. Terus habis gitu AS Roma itu dapat penalti itu di menit ke-15. Terus di menit ke-37 juga Edin Dzeko dari AS Roma itu juga ngegolin juga. Jadi kalau menurut saya setelah babak pertama ini saya pikir sih bakal imbang permainannya gitu. Tapi di babak kedua guys, itu MU lebih ngegas, MU lebih nyerang, MU lebih berani guys. Dan itu yang bikin AS Roma keteteran, dan AS Roma wah benar-benar kacau lah di babak kedua itu. Mereka benar-benar kalah dominasi, kalah permainan sama MU. Jadi di pertandingan ini Cavani itu bikin 2 gol, Bruno Fernandes bikin 2 gol, dan Cavani bikin 2 assist, dan Bruno Fernandes juga bikin 2 assist. Jadi Cavani sama Bruno Fernandes tuh main bagus pada pertandingan ini guys. Dan ya pertandingan ini tuh setelah gol kedua dari Edinson Cavani, jadi setelah 3-2 itu sudah pertandingan itu benar-benar dipegang sama MU guys. MU benar-benar menguasai pertandingan, dan AS Roma kayak nggak bisa apa-apa, kalah kualitas gitu guys. Jadi mereka 3-2, terus 4-2, 5-2, 6-2 gitu guys. Wah benar-benar kalah permainan lah gitu. Setelah pertandingan ini melihat skornya yang cukup besar, nanti di leg kedua itu MU itu bisa lebih santai guys. Mungkin mereka pemain lini kedua main juga kemungkinan juga bakalan tetap lolos, dan MU kalau menurut saya tetap calon juara terkuat untuk Liga Eropa guys. Dan ya ini cukup menghibur sih dibanding Liga Champion kemarin. Liga Champion kemarin tuh cukup membosankan karena tim-timnya tuh cenderung memainkan permainan bertahan. Jadi Real Madrid, Chelsea itu sama-sama bertahan, jadi main aman kayak gitu. Terus kemudian City sama PSG itu juga ya lebih seru sedikit, tapi tetap aja mereka main aman gitu loh. Jadi mereka kebanyakan bertahan gitu guys. Dan pertandingan Manchester United lawan AS Roma ini cukup seru gitu, karena ya MU mendominasi pertandingan, dan pertandingan banyak gol gitu kan. Jadi ya nggak membosankan, nggak ngantuin seperti itu guys. Oke, itu adalah ulasan saya pertandingan antara Manchester United melawan AS Roma, dan semoga MU ini bisa
terus maju dan bisa jadi juara Liga Eropa. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Kalau kalian suka sepak bola, suka ulasan-ulasan sepak bola tapi belum subscribe channel saya guys, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya semakin semangat untuk bikin video-video terus untuk mengulas-ngulas tentang sepak bola. Oke, terima kasih dan ciao.